Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Singkat. Sudah pada subscribe channel ini belum guys? Kalau belum, klik dulu tombol subscribe-nya. Kali ini, kita akan membahas film terbaru Denzel Washington berjudul Highest to Lowest. Tapi sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Kalau sudah, langsung aja kita gas ke alur cerita singkatnya. Oke guys, jadi film kita kali ini dibuka dengan pemandangan kota New York yang keren banget. Tokoh utama kita adalah David King, seorang maestro musik yang diperankan oleh Denzel Washington. Pokoknya, dia ini raja di industri musik, hidupnya mewah dan kaya, impian semua orang. Tapi, kemewahan itu bentar lagi bakal berubah jadi mimpi buruk. Pagi itu, David lagi sibuk di penthouse-nya, nelpon sana-sini buat nutupin deal jutaan dolar buat perusahaan rekamannya. Hari itu benar-benar sempurna. Sebelum sarapan aja, dia udah berhasil dapetin kontrak yang bakal bikin dia jadi produser musik terbesar di seluruh kota. Dia pun gak sabar buat ngasih tahu istrinya, Pam. Nah, sementara David sibuk nyari duit jutaan dolar, istrinya si Pam malah sibuk nyumbangin duit itu ke badan amal. Ya, beginilah risikonya punya istri cantik yang hatinya mulia banget. David sempat minta istrinya buat ngerem dikit soal donasi, dan Pam langsung curiga. Ada masalah apa sih? Belum sempat David ngejelasin, anak mereka, Trey, datang dan obrolan mereka pun terpaksa ditunda. Di mobil, David coba ngobrol sama Trey, minta anaknya itu buat taruh HP-nya sebentar. Tapi ya tahu sendirilah, minta anak zaman sekarang lepas dari HP itu susahnya minta ampun. Meskipun super sibuk, David selalu nyempetin diri buat nganterin anaknya ke sekolah. Turn the phone off. David said so. Di sekolah, David ngobrol sama pelatih basket dan mereka setuju kalau anak-anak sekarang, terutama Kyle, kebanyakan main HP. Bikin video di Instagram nggak bakal bikin mereka masuk NBA. Akhirnya, sang pelatih ngumumin aturan baru. Nggak ada HP di lapangan. Mulai sekarang, cuma kerja keras yang dihitung. Love you more. The orange and blue, right? Ah, come on. Hey, we got 7. You got me by 15. All right. Hey! Sorry, coach. Setelah nitipin anaknya, David pergi bareng Paul, yang bukan cuma supir pribadinya, tapi juga sahabat terbaiknya sekaligus ayah dari Kyle. Mereka berdua ini partner kerja yang solid banget di dunia musik. Seperti biasa, di depan kantor udah ada aja anak muda yang pengen coba peruntungan jadi artis. Kali ini seorang cewek minta waktu 60 detik ke David. David setuju, tapi sayangnya bakat cewek itu nggak cukup buat ngeyakinin dia. Meeting pertama David hari itu adalah sama partner bisnisnya, Patrick. Si Patrick ini dari dulu ngebet banget pengen mereka jual perusahaan. Katanya teknologi AI lagi ngerubah segalanya dan bisnis mereka bisa-bisa ketinggalan zaman. Tapi bagi David, hidup itu bukan cuma soal duit. Musik itu adalah suara hati orang dan selama 25 tahun dia udah nyiptain banyak legenda. Dia nggak bakal ngebiarin mesin tanpa jiwa ngegantiin posisinya. Karena Patrick terus maksa mau jual sahamnya, David akhirnya nunjukin dokumen yang tadi dibawa Paul. Ternyata itu adalah tawaran David buat beli semua saham si Patrick. David punya cukup duit buat jadi pemilik tunggal perusahaan itu. Patrick yang udah merasa tua akhirnya setuju. Uang itu cukup buat dia pensiun dengan tenang. Bagi David, ini justru awal baru buat kesuksesan yang lebih besar lagi. It doesn't have to feel right. Right depends upon your point of view. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. You brother. Orang pertama yang tahu soal ini tentu aja istrinya Pam. Dia langsung ngerti kenapa David minta dia ngerem donasi. Ternyata David nggak punya uang penuh buat beli saham Patrick. Dia bohong biar Patrick mau jual.
Rencananya, dia mau gadain rumah atau jual beberapa lukisan mahal koleksi istrinya buat nutupin kekurangan. Pam jelas khawatir, dia takut David bakal makin tenggelam dalam kerjaan dan lupa sama keluarga. Tapi David adalah orang yang nekat. Dia selalu percaya sama instingnya. Bahkan dulu waktu ngejar Pam, dia ditolak 6 kali, tapi akhirnya berhasil. Dia yakin kali ini pun bakal sukses. Suasana romantis mereka tiba-tiba buyar pas telepon berdering. Senyum di wajah mereka langsung hilang. Kabar buruk datang, Trey diculik, dan penculiknya minta tebusan dalam jumlah besar. Somebody's got Trey. They. Paul! Paul! Steve, see if you can get Colin. Gak lama kemudian, rumah mereka udah rame sama polisi dan FBI. Paul, si supir sekaligus sahabatnya, jadi salah satu orang pertama yang diinterogasi. David percaya banget sama Paul dan langsung ngasih tahu detektif apa kata si penculik di telepon. Mereka minta $17,5 juta dalam bentuk uang tunai. Jumlah yang gila banget, tapi bagi Pam, keselamatan anaknya gak ternilai harganya. Foto Trey langsung disebar ke semua mobil patroli. Polisi yakin ini cuma masalah waktu. Tapi David bukan tipe orang yang suka disuruh-suruh, apalagi disuruh tenang. Pas si penculik nelpon lagi, detektif ngasih arahan ke David. Tetap tenang, jangan maki-maki, dan minta bukti kalau anaknya masih hidup. Mereka harus bikin teleponnya selama mungkin biar bisa dilacak. Sementara itu, Paul mulai gak sabaran. Gak ada satupun detektif yang ngasih kabar soal anaknya, Kyle, yang ternyata juga hilang. LAU personnel just found a green headband outside the ascertainer. Pelatih basket akhirnya ngasih kesaksian. Katanya, Trey sempat kepleset dan Kyle nemenin dia ke ruang ganti buat ngompres pergelangan kakinya pakai es. Tapi setelah itu mereka berdua nggak pernah balik lagi. Berita penculikan ini langsung jadi headline di mana-mana. David kan orang terpandang, jadi banyak banget yang ngasih dukungan. Di rumah, para detektif masih aja nyuekin Paul. Mereka curiga karena Paul punya catatan kriminal. Jangan-jangan Kyle yang nyulik Trey dan mereka kerjasama. Tapi semua kecurigaan itu buyar waktu ada kabar baik datang. Mereka berhasil nemuin Trey dan dia selamat tanpa luka sedikit pun. Tapi masalahnya sekarang pindah tangan dan ternyata penculiknya salah orang, guys. Perintah mereka adalah menculik anak yang pakai sweatshirt hijau. Karena Trey minjemin sweatshirtnya ke Kyle, ya si Kyle yang apes diculik. Trey pun cerita, waktu di ruang ganti, dia dan Kyle jalan ke kantin buat cari makan. Pas Kyle balik buat ngambil pizza lagi, Trey asyik main HP. Gak lama, Kyle gak balik-balik lagi. Trey ngerasa bersalah banget karena keasyikan main HP dan gak merhatiin sahabatnya. We can work off that. I swear on my wife's grip. Is Carl gonna be okay? Well, there's a lot of good. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Si penjahat bilang, meskipun dia salah culik orang, dia tahu kalau Kyle itu orang penting buat David. Jadi, dia tetap minta uang tebusannya. David coba ngulur waktu, pura-pura bilang kalau dia nggak bakal bayar $17,5 juta buat anak karyawannya. Tapi si penjahat tahu kalau Paul itu udah kayak saudara buat David. You can start over. It's too late for all that. $1,000 Swiss franc notes and an all-black Jordan. Son, goddamn it, help a nigga, man. I hit you tomorrow. Akhirnya, polisi dapat waktu yang cukup buat ngelacak. Tapi, ya kayak di film-film, polisinya gagal, sinyalnya hilang.
Paul mohon-mohon ke David buat bayar tebusan, tapi David nolak dan akhirnya ngaku kalau dia gak punya uang sebanyak itu. Duitnya udah dipakai buat beli saham Patrick. Sekarang yang dia punya cuma utang dan nasib keponakannya di tangan penjahat. Paul pun mulai mikir, jangan-jangan anaknya bakal celaka gara-gara keputusan David. Yeah, what? Know all the deals, King. What deals? I'm the Warren Buffett of the table. That's what they see. You count my money now. No. Malamnya, Patrick datang dan nawarin buat batalin kesepakatan mereka. Dia siap balikin uangnya. Nah, di sini kita sadar, David ini dari awal emang kayaknya berat banget buat bayar tebusan, entah itu buat Trey ataupun buat Kyle. Di kamar, Trey gak berhenti nyalahin dirinya sendiri. David coba nenangin, tapi ya nenangin hati nurani anaknya gak sebanding dengan 17,5 juta dolar. David janji bakal kerja sama dengan polisi, tapi Trey malah teriak ke ayahnya, bikin David marah dan langsung mendisiplinkan anaknya. Don't get it twisted, son. And you looking at him. No rent paying ass, you understand me? Huh? Yes, sir. My father, the man with the best ears. Kemudian, David coba baikan sama Paul. Paul ngerti keputusan David, tapi tetap aja sakit hati. Itu anaknya yang dalam bahaya. Sejak Trey pulang, polisi juga kayak udah nggak peduli. Cuma ada satu detektif yang tinggal, namanya Harris. Dia nyaranin David buat pura-pura setuju bayar, cuma buat ngulur waktu. Paul senang dengar itu. David pun minta keamanan ditingkatkan. Rencananya, mereka mau ambil Kyle dan uangnya sekaligus. Kemenangan ganda. Oh, you don't pay. Don't pay the ransom. Serious. Serious is pre-diabetes. Well, bless you. Oh, detective. See what we can do. All right. Sementara itu, kita lihat Kyle diikat di sebuah bak mandi, nunggu diselamatkan. Keesokan paginya, uang 17,5 juta dolar udah siap di atas meja, pas banget masuk ke dalam satu koper. Waktu penculik nelpon, mereka minta satu hal lagi, gelang berlian milik Pam, hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang harganya $1.000.000. Ini jelas cuma buat nyakitin harga diri David. Ini jelas cuma buat nyakitin harga diri David. Setelah lokasi pertukaran ditentuin, polisi siap siaga. Mereka bakal nutup semua jalan keluar stasiun kereta. Operasi pun dimulai. The next priority is the... Hey, Yeah. no here. Out. Look. Don't worry. David bawa koper berisi uang, ditemenin 2 detektif yang nyamar. This is a Manhattan. Begitu sampai di stasiun, gerbong kereta penuh sama fans Yankees yang berisik. Gak lama, David dapat telepon instruksi. Turun dari kereta, jalan ke sambungan gerbong, dan lempar tasnya pas dikasih aba-aba. Tas itu pun dilempar, ditangkap sama satu orang, terus dioper ke orang lain yang langsung kabur. Semua terjadi dalam hitungan detik. Kyle dilepasin di tengah-tengah karnaval, dan sekarang polisi harus ngikutin GPS yang ada di koper.
Tapi jalanan macet total karena keramaian, polisi gak bisa gerak. Koper itu pindah dari tangan ke tangan dan akhirnya sinyal GPS-nya mati. Polisi kehilangan jejak. Mereka berhasil nangkap salah satu kurir, tapi ternyata dia cuma umpan dan uangnya udah lenyap. Are you fucking kidding me, huh? What are you fucking kidding me? A tampon? You think it's Waktu ditanya, Kyle cuma inget dia diikat di bak mandi sambil dengerin satu lagu yang diputar berulang-ulang. Tapi dia nggak kenal siapa penyanyinya. Balik ke kantor, David kena masalah baru. Uang yang dia pakai buat tebusan itu adalah uang perusahaan. Dewan direksi ngasih dia waktu 2 minggu buat balikin uang itu, atau dia bakal dituduh penggelapan dana. David pun langsung gerak cepat. Dia minta asistennya ngumpulin semua demo lagu rap yang masuk setahun terakhir. Cuma dalam 2 jam, dia berhasil nemuin lagu yang didengar Kyle. Dan bener aja, itu bukan lagu dari artis terkenal, tapi dari seorang rapper yang pernah David tolak. Lirik lagunya persis sama kayak kata-kata kasar yang diucapin si penculik di telepon. Nama rapper itu Junk Allen. Kyle pun konfirmasi kalau suaranya sama persis. Meskipun David udah ngasih bukti ini ke polisi, mereka nggak percaya gitu aja. Tapi David dengan pengalaman 25 tahun di industri musik dan pendengaran yang tajam, udah muak sama polisi yang dari awal nggak becus. Udah saatnya David dan sahabatnya, Paul, turun tangan sendiri. Paul langsung nelpon teman-teman lama mereka di lingkungan tempat mereka tumbuh besar. Dengan alamat Junk Fallon di tangan, mereka langsung berangkat. Insurance. Where are you? Not here. Di sana, mereka ketemu cewek bernama Marisol. Dia bilang pacarnya, si Junk, ngefans berat sama David. Dan di tangan Marisol ada gelang milik istri David. David nahan amarahnya dan nanya di mana pacarnya. And changed everything for us. Music was the only thing that was giving him hope while he was locked up. I'm gonna surprise him. Give me that thing. look at me? You know what to see? Yeah. Look at me. Got into this by myself. I'm gonna get out of it. David masuk ke sebuah studio dengan pistol di tangan. Di dalam ada Junk dan temennya lagi asyik bikin lagu. Mereka berdua lagi asyik banget sampai nggak sadar David masuk. Junk sama sekali nggak takut, tapi seharusnya dia takut. David ngasih dia waktu 2 menit buat ngasih tahu di mana uangnya. Junk malah ngajak ngobrol, ngaku kalau dia sakit hati karena ditolak David. Proof is in the pudding. My niggas on the core audience. That's all I need. You want a bigger audience, dude? Are they showing layer the vocals differently? Something like that. You know, Nazir, 93, 94. Me OG, so Naming your son after me. damn, stupid. Why she gotta be a bitch? Damn, fuck out of here, man. You hear me now, though, right, nigga? You hear me now? What, you bad? You big?
Your elbow. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin pistol dan nembak. Dia kabur lewat jendela. David ngejar dia sampai ke pintu keluar tempat Paul udah nunggu. Jang nembak sekali lagi ke mobil yang dikemudikan Paul, lalu dia lari ke jalanan. David ngejar dia sampai ke stasiun kereta, di mana akhirnya mereka berantem habis-habisan. Let me go, man. What you doing? Let me go. Huh? You doing my money? Let me die, man. Lucky you got a son named after me. Pertarungan itu berakhir dengan Jang pingsan. Polisi akhirnya nemuin semua uang dan gelang pam di rumahnya. Paul sempat kena pecahan kaca di matanya, tapi dia baik-baik aja. Keluarga mereka akhirnya bisa kumpul lagi dengan bahagia. In the land of the blind. That's true. I hope you see. Dan buat Jang Velon, dia dapat ketenaran yang dia mau. Lagunya jadi nomor 1 di tangga lagu Billboard. Sayangnya, dia nggak bisa nikmatin royaltinya karena dia harus mendekam di penjara selama 25 tahun. Kenapa? Karena David diam-diam merekam semua pengakuan Jang di studio dengan kualitas audio yang super jernih. There'll be no trial. Nah, talk to me. That's what the man requested. Not enough. Back out the trunk from the front to the back, back out the trunk from the front. You know, shot each other felon. Shout out to my felons, boy. We caught up time. Fuck you telling me. A call. Get for you. For me. Hell yeah. Business deal. My lawyer will become. I'm the biggest, newest streamer, artist. Is that right? How the fuck you ain't know stacking hits? I'm a star. But more importantly, or just as importantly, what? Focusing on the music and getting back. I saved your fucking career, nigga. I brought you back. That's your son. And I ain't popped that. You lucky, nigga. You ain't shit without me. I made you. Amen. Film ini ditutup dengan David yang nepatin janjinya ke anaknya. Dia dengerin lagu dari pacar Trey yang ternyata suaranya luar biasa bagus. Suara itu sejenak ngembaliin lagi gairah David terhadap musik, dan dia tahu lagu itu pasti bakal jadi hits di seluruh dunia. Oke guys, sekian dulu ulasan film kita kali ini. Semoga kamu suka ya dengan film yang menurut gue keren ini. Silahkan tulis komentar kamu di bawah guys. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ya. Dan sampai jumpa di ulasan cerita singkat selanjutnya. Mistook my youth for ignorance, survive, but I'm still alive. So why should he listen?